Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kelas 6, tema 6, subtema 1 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai belajar, baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi. Seperti yang sudah kalian ketahui, proklamasi negara Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang kalian lihat, di sini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak I.R. Soekarno. Teks yang kalian lihat saat ini adalah teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Lantas, apa arti kata proklamasi itu sendiri? Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata proklamatio, yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, lantas apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ternyata makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama adalah sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Sebagai pernyataan de facto. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Memulai perjuangan sebagai negara baru. 5. Sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sekarang ayo kita bahas satu persatu dari kelima makna proklamasi tersebut. Yang pertama, proklamasi sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Artinya, proklamasi adalah sebagai hasil usaha keras seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajah untuk memperjuangkan haknya. Yang kedua, makna proklamasi adalah sebagai pernyataan de facto. Apa itu pernyataan de facto? Artinya, bahwa bangsa Indonesia telah secara nyata merdeka dan menyatakan diri sebagai negara yang merdeka kepada dunia luar. Makna proklamasi yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Artinya, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain di dunia. Makna proklamasi yang keempat adalah memulai perjuangan sebagai negara baru. Di sini artinya, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Sedangkan makna proklamasi yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, proklamasi merupakan awal kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau dijajah lagi. Kalian tidak mau dijajah negara lain, bukan? Nah, oleh karena itu, kalian sebagai
siswa-siswi yang baik harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan belajar dan beribadah dengan baik. Nah, lantas apa saja kewajiban bangsa Indonesia setelah kita merdeka? Yang pertama adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang kalian sebagai siswa punya kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. Apa itu? Yaitu dengan berperilaku positif. Apa maksudnya? Berperilaku positif maksudnya yaitu berperilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Nah, contohnya gimana berperilaku sesuai dengan norma dan aturan di masyarakat itu? Yaitu dengan bersikap kreatif, kritis, mandiri, membela yang benar, menjunjung tinggi prinsip-prinsip bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian semua pasti telah pernah melihat, mengenal gambar-gambar pahlawan berikut ini. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. Nah, lantas bagaimana sikap positif kita terhadap para pahlawan yang telah gugur mendahului kita? Sikap positif kita terhadap para pahlawan adalah dengan menghargai jasa para pahlawan, dan tentu saja kita harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kalian ingat, cara yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar. Baiklah anak-anakku, cukup sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapat manfaatnya dan pegang teguh dalam hati kalian bahwa sekali merdeka, tetap merdeka. Ayo kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.